Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita mau latihan ya, latihan dengan menggunakan Excel. Oke. Nah, ini saya tunjukkan ke Anda bagaimana kita dapat data, terus kita apain datanya. Mulai dari step pertama. Oke. Ingat bahwa selalu ketika apakah kita udah kita masukkan sendiri datanya ke Excel ataupun kita download dari sumber, katakanlah dari Google Sheet ya, yang dari Google Form, maka yang pertama adalah kita harus menjamin data ini tetap ada. Jadi supaya kita nanti kalau misalnya ada kesalahan ketika pengolahan atau apa, kita bisa ulang lagi. Nah, selalu biarkan data aslinya ya, biarkan data aslinya. Kalau Anda mau mengolah data, sebaiknya silahkan kopikan datanya ini ke sheet selanjutnya ya. Jadi gampang, kita copy, move or copy, sheet kedua ya, create a copy. Oke. Nah, jadi sudah ada. Nah, ini kita boleh silahkan kalau kita mau otak-atik, nggak masalah lagi. Kemudian kita lihat, nah ini kan ada ada soal-soalnya di atas. Nah, jadi kita harus jelas ini apa, jenis kelamin ya, 1 laki-laki 2 perempuan ya. Kemudian kelas, ini jurusan. Nah, kalau misalnya datanya boleh dirapikan biar jadi data jurusan ini nanti semuanya kita bisa rapikan semuanya menjadi tulisannya sama, atau kita mau dia golongkan dalam angka juga boleh. Misalnya kita mau kasih IPA ke angka 1, IPS 2, terus yang lain kita mau masukkan kemana, apa ada yang besar atau kita mau masukkan kategori lainnya, IPA, IPS lainnya misalnya ya, 3 lainnya, atau kita mau kecilkan lagi, 1 IPA, 2 IPS, 3 misalnya ada apa di sini, ada tata busana ya, beberapa ada tata busana, 3 data busana, 4 lainnya boleh juga. Nah, ini tergantung kondisi yang kita mau sampaikan ya. Kalau saya cenderungnya IPA, IPS lainnya. Oke. Kemudian nah ini kan soal yang di kolom G ini adalah minat terhadap pelajaran yang berhubungan dengan angka. Ini bukan soal efikasi diri, dia soal minat. Coba kita lihat kenapa dia bisa berbeda. Lihat ya, tingkat kepercayaan. Ini kan tingkat kepercayaan semuanya ya. Nah, berarti yang ini tingkat kepercayaan ini satu kelompok, sementara yang minat ini kelompok yang lain. Oke, ini nggak nampak karena kecil ya tulisannya. Nah, sekarang di form yang pertama kan ini udah ada semua namanya ya, minat, tingkat kepercayaan semuanya udah ada. Di form yang kedua ini, di sheet yang kedua ini, kita bisa ganti dia dengan kata yang lebih besar ya. Misalnya jangan panjang kali, minat, kemudian ini efikasi diri ya, kita buatkan satu, tambahkan ya, insert satu kolom lagi di atas ini, kita kasih dia blok efikasi diri. Oke, kita gabungkan soalnya, add center. Jadi ini kita boleh ganti dengan soal 1, 2, 3 dan selanjutnya. Oke. Nah, kemudian karena ini udah kecil, kita boleh rapatkan sehingga space yang dipakai itu jadi bisa lebih besar ya. Kita kasihkan 12 biar lebih besar. Oke, jurusan. Nah, kita boleh buang supaya tempatnya juga jadi gede ya. Ini juga kelas. Oke, ini jenis kelamin
1 laki-laki 2 perempuan. Oke, 1 sama dengan 1 LK 2 PR. Ini biar jelas ya, soalnya nanti dia yang namanya kategori kita boleh lupa laki-laki yang mana, perempuan yang mana. Jadi supaya tidak lupa kita berikan tandanya. Nah, boleh juga dia diberikan tandanya ini misalnya di bawah ya, di note, misalnya di catatan di bawah sini kita buat note 1 apa 2 apa gitu. Nah, ini kelas 1 2 1 apa 2 apa. Ini jelas kelas tingkat ya mungkin ya. Kelas 1, kelas 2. Jadi ini nggak perlu diterangkan lagi. Tapi jurusan nanti kalau kita ganti ini dengan angka, jurusan ini misalnya IPA jadi 1, IPS jadi 2, maka kita harus buat keterangan di sini note 1 apa 2 apa di sini. Boleh di bawah nih ya. Nah, sekarang kita nggak ganti dulu sebagai angka, nanti dalam prosesnya kita ganti. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau olah datanya, kan ini udah jelas minat, ini efikasi diri. Nah, kalau minat dia sendiri, ada skornya sendiri. Efikasi diri karena dia terdiri dari beberapa soal, maka kita harus memberikan dia totalnya supaya jelas ini angka apa. Total efikasi diri. Efikasi diri boleh diberi nama total ED saja atau mau diperpanjang juga boleh. Lalu kita apakan yang namanya total, ya kita sum ya, sama dengan sum. Nah, ini soalnya hanya 10 saja, jangan digabung dengan yang lain. Oke, kita tarik sampai ke bawah. Nah, lalu apakah kemudian ada pertanyaan? Kita melakukan analisis pada soal yang mana, apakah totalnya saja atau keseluruhan soal. Nah, itu tergantung masing-masing. Boleh yang mana saja dilakukan karena kita lagi latihan ya. Mana saja, kalau misalnya mau dibuat semuanya juga boleh untuk mempertajam. Tapi kalau hanya mau dibuat di total saja juga boleh, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini saya tengahkan supaya lebih rapi dan lebih mudah dilihat ya. Nah, jadi Anda boleh melakukan analisis terhadap semua ini atau melakukan analisis terhadap soal-soal satu-satu ini, tergantung makna yang mau diberikan apa. Selanjutnya untuk analisis data, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, kita untuk analisis data deskriptif ya, kita lakukan data analisis seperti ini. Kita pilih deskriptif statistik. Oke. Kemudian input rank-nya. Nah, input rank-nya ini seperti tadi, yang mana yang mau Anda analisis. Nah, kalau kita mau analisis yang total ED ini, maka tinggal di blok saja sampai bawah total ED-nya. Oke, kita masukkan. Lalu output rank-nya itu kita pilih. Boleh nah, kalau misalnya mau pilih di sini ya, misalnya, berarti output rank-nya di mana? Di sini kita masukkan. Misalnya ya, nanti kalau tidak, yang harus kita ingat bahwa dia harus sejajar letaknya, jadi jangan nanti di tengah-tengah sini, jadi harus di sini. Kalau judul, semuanya judul di atas sini. Oke, kemudian kita maunya summary statistik ya. Oke ya, keluar mean, standar error, median, dan semuanya. Terus ada yang nanya kemarin, bagaimana cara menghitung kuartil. Nah, kuartil sebenarnya gampang dihitungnya ya kalau kuartil ya. Nah, kalau di Excel ini Anda boleh coba-coba saja, nggak masalah.
kuartil. Kuartil bahasa Inggrisnya kuartil ya, kuartil. Nah, jadi dapat kuartil. Nah, ketik saja satu, kemudian array. Array, kata array adalah makna ini. Array adalah tempat mana yang Anda mau carikan dia. Kemudian lihat selanjutnya titik koma. Kalau di saya kalian lihat ya di laptop atau di komputer sendiri dia maunya rumusnya apa. Tadi maunya dia titik koma ya. Kemudian nah ini udah keluar pilihan. Dan ini di sini kuartil array. Array adalah ring yang mana wilayah tempat kita mau mencari. Jadi kalau misalnya nanti Anda mau cari di kolom yang selanjutnya, maka tentu kolom yang selanjutnya, kolom yang lain ya. Kalau ini total ID, maka di kolom total ID. Terus dia keluar ini first quartile, median quartile, atau third quartile 75%. Nah, tinggal dipilih saja mana maunya. Misalnya kuartil 1 ya. Sudah, tutup, tekan ya. Oh, ini tadi salah, kita ulang. Ini kita beri nama dulu, kuartil. Boleh pakai K, boleh pakai Q ya. Kuartil 1. Kuartil 1 misalnya. Terus kuartil 2. Dan kuartil 3. Oke, nah di sini kita ulang lagi sama dengan kuartil. Nah, kalau mau tahu dia tentang apa, ini kan ada banyak ya pilihannya, ada kuartil dan apa segala macam. Kita boleh pilih di sini, lihat ini. Return the quartile of dataset based on percentile value from 1, ada eksklusif katanya. Yang kedua apa? Inklusif. Nah, yang mana mau kita pakai? Inklusif atau eksklusif? Nah, kalau nggak tahu selalu pakai yang pertama aja. Ya, nanti kalau eksklusif artinya dikeluarkan. Keluarkan artinya kan kemarin kita ada belajar bahwa dia kalau kuartil itu ujung-ujungnya itu dibuang. Nah, ini mungkin maksudnya ini ya, eksklusif dan inklusif. Jadi pilih saja yang pertama dulu. Array, balik lagi array. Mana tadi? Jangan salah ya, array-nya tuh selalu cari yang pertama. Kemudian balik lagi, dia maunya titik 2 kalau titik koma. Kalau di saya nanti Anda cari di tempat Anda itu bunyinya ini ya, lihat nih tandanya titik koma ini. Nah. Terus kuartil 1 berarti tadi. Nah, oke, selesai. Kemudian selanjutnya sama dengan kuartil seperti tadi lagi, dari tadi. Kemudian titik koma, dia maunya kedua. Oke. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kuartil 3. Nah, ini boleh ditarik tapi hati-hati. Dia kalau ditarik maka array-nya bisa kacau. Jadi setelah ditarik rumusnya silahkan periksa lagi. R3 berarti sampai R75 ya. Coba cek lagi. Betul nggak R75? Oke, benar. Terus angkanya kita ganti dengan 3. Baik, sudah selesai kuartilnya. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, demikian cara mencari kuartil. Nah, kalau kita hitung sendiri memang kita harus mengurutkan dulu. Tapi kalau di Excel ini dia punya kemampuan untuk mengurutkan. Jadi kita tidak perlu khawatir soal urutan, dia sudah mengurutkan sendiri. Apakah di Excel atau di alat perhitungan yang lain ya, kecuali kalkulator kita harus buat sendiri karena dia manual.
ya Excel. Kemudian misalnya Anda mau pakai SPSS, itu boleh, memang sudah diurutkan sendiri. Oke. Nah, selanjutnya kita mau bikin grafik. Nah, kalau untuk grafik kita harus memperhatikan dulu data apa yang mau kita buat jadi grafik. Nah, karena dari tadi kita sedang mengolah total ED ini. Nah, ingat kembali bahwa total ED ini karena dia merupakan sumatif ya, dia kan kita tambah dari soal yang pertama, tambah 2, ketiga, keempat, kelima, ini semuanya kita tambah. Dan kemudian kita ingat lagi bahwa ini soalnya soal ini skalanya apa tadi? Nah, waktu ngisi pertama Anda kan ingat bahwa skala untuk setiap pertanyaan ini adalah 1 sampai 10. Nah, jadi dia dan ditulis di situ. Anda harus memilih skalanya tertulis 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kan ingat ya skala yang Anda pilih ya. Nah, itu artinya meterannya itu atau skalanya itu masuk ke dalam skala paling rendah, dia masuk ke skala interval kalau bukan rasio. Karena kalau kepercayaan diri kan kemarin 1 sama sekali tidak percaya. Terus 10 sama benar-benar percaya diri. Nah, itu bisa jadi dia bukan kalau kita ukur secara nyata, apakah betul ada orang yang sama sekali nggak percaya diri, kan sulit membayangkan ya. Karena kita sulit membayangkan, walaupun sama sekali tidak itu jatuhnya 1 ya, kita tidak anggap dia 0 mutlak ya, kita tidak anggap dia 0 mutlak, sehingga skala yang untuk efikasi diri kemarin itu kita masukkan dia jenisnya kita anggap interval, skala interval. Begitu juga skala minat. Nah, ya. Skala minat, skala efikasi diri per masing-masing soal ini masuknya ke skala interval. Jadi kalau sum efikasi diri ya, sum ini penambahan total efikasi diri juga termasuk ke dalam skala interval. Minat interval, efikasi diri interval. Jurusan, kelas dan jenis kelamin masuk ke dalam nominal ya. Jenis kelamin ingat perempuan, laki-laki masuk ke nominal. Kelas 1 dan 2 juga hanya simbol ya, jadi masuknya ke nominal. Sementara jurusan juga jatuhnya ke nominal. Jadi kita punya 2 skala nominal dan skala interval dalam data kita ini. Lalu tinggal kita pilih saja kita mau buat data grafik yang mana untuk data kita ini. Nah, yang paling mudah tentu kita bikin dulu grafik batang atau grafik lingkaran untuk data yang nominal ya, data yang nominal. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya silahkan dicoba-coba bisa atau enggak. Nah, sekarang saya mau coba bikin langsung tanpa kita bikin frekuensinya ya. Oke, kita mau insert. Kalau data kita lihat data dulu. Kalau di data analisis ini yang tersedia hanya histogram saja sepertinya ya. Ya, histogram saja, tidak ada yang lain. Nah, sementara dia kalau di Excel kita bisa bikin nanti histogram kita coba buat ya. Data yang ED ini kita buat dengan histogram. Data yang ED kita coba buat dengan histogram. Sekarang kita mau buat yang grafik batang dulu. Caranya insert kolom ya, boleh bar. Nah, ini boleh kolom, terserah. Kita pilih yang mana, apakah daerah yang jatuh-jatuh ini atau yang kolom, silahkan pilih yang manapun. Nah, terus yang mana kita mau pilih yang ini yang sesuai dengan yang Anda maunya seperti apa ya, contohnya. Nah, ingat ya, nih lihat ini kalau begini modelnya artinya dia jatuhnya ke histogram ya, tapi kalau begini kan, nah ini jatuhnya ke. Nah, kenapa di putih begini? Orang nggak ada kita pilih ya, iyalah ya. Orang kita pilih apapun. Saya hapus. Kemudian kita buatkan ini.
coba kita blok, judul-judulnya coba di blok, terus kita insert kolom. Kita coba mau nggak. Nah ternyata dia nggak mau ya, seperti ini. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita menyusun dulu ke dalam tabel yang lain. Nah seperti tadi, supaya tidak mengganggu, kita bikin copy ke sheet yang lain. Oke, ini tadi deskriptif, kita beri nama ya, analisa deskriptif. Selanjutnya ini boleh dipindah-pindah ya, pindah kemari misalnya, jadinya grafik, kita beri nama grafik. Oke. Nah agar lebih bisa membuat grafik batang, kita harus hitung dulu berapa laki-laki dan berapa perempuan ya. Jadi kita boleh bikin kolom lain, misalnya di sini biar sejajar ya, jenis kelamin. Nah di bawah sini misalnya, atau di atas terserah. Kalau mau hapus yang ini boleh, tak hapus yang ini boleh. Saya pilih yang di bawah, misalnya jenis kelamin ya. Oke. Laki-laki, perempuan, terus ini laki-laki. Terus ini adalah frekuensi, berapa frekuensi laki-laki dan berapa frekuensi perempuan. Nah sekarang kita tinggal sama dengan, cara untuk menghitungnya adalah sama dengan count ya, hitung count the number. Nah lihat ini bacanya count, kalau count aja count the number in cell of a ring that contain numbers. Nah bukan ini yang kita mau. Dia kalau count ini berarti dia hitung semua dalam ini berapa yang ada angkanya di dalam sebuah kolom, atau berapa di dalam ring yang kita pilih, berapa yang ada kolomnya. Sekarang kita coba count A, count the number of cell in a ring that are not empty, berarti bukan, yang tidak kosong dihitung. Terus ini apa, count the number in a specific, count the number of empty cell. Nah berarti bukan juga. Count the number of cell within a ring that meet the given criteria. Kita coba pilih yang ini. Oke. Ringnya kita pilih ring. Kemudian dia minta kriteria. Kriterianya adalah titik koma, lihat ya. Titik koma, jangan lupa. Kriteria 1 ya. Coba kita buat 1 kriterianya, mau enggak? Ya itu. Oke, ada 8 orang. Berarti benar ya caranya. Oke. Kemudian yang kedua sama count if mau diketik aja count if, ringnya kita cari lagi seperti tadi. Terus 2 kan, kriterianya 2. Oke, udah dapat. Nah ya begini frekuensi. Nah kalau kita mau bikin persentase, karena kalau grafik batang bisa 865 bisa, tapi kalau persentase dia harus dibuat persentasenya dulu. Bagaimana caranya menyusun persentase? Maka kalau nyusun persentase ini harus kita hitung dulu totalnya. Sama dengan, nah, kalau cuma 2 gampang, tambah aja. Oke, udah jadi dari 73 sama dengan 8 bagi 73 totalnya, terus dikali
100 biar dapat persentase ya. Nah, kemudian ini juga sama. Oke, ini kita copy aja karena tadi kolomnya yang kita taruhkan. Aduh, kenapa ini tiba-tiba dia nggak mau macet sepertinya. Kalau nggak mau ditarik seperti saya nih, nggak tahu kenapa macet, kita copy, Ctrl V, paste. Lalu ini kan agak besar ya, besar. Nah, bagaimana caranya supaya jadi jangan banyak sekali angka? Ini sama juga, ini kan juga banyak dari angkanya ya. Nah, jadi caranya adalah kita masukkan. Nah, berapa maunya? Nah, untuk yang tertentu, misalnya yang bulat seperti ini, masukkan ini sampai habis, balik. Oke, nah ini karena banyak sekali, kita masukkan dia. Nah, Anda boleh masukkan mana, misalnya cuma ada 1 desimal yang Anda mau, boleh, atau 2 desimal. Nah, misalnya kita pilih jadi nah, kalau desimalnya ini jadi lebih tuh, atau bulat. Nah, boleh ya. Kalau mau didesimalkan lagi, kita balikkan lagi. Nah, oke. Baik, sekarang saya pilih bulat. Nah, kalau udah seperti ini, maka kita boleh sekarang buatkan persentasenya. Ya, kita blok dulu misalnya untuk frekuensi dulu. Nah, ingat ya, jangan totalnya dimasukkan juga. Kolom, pilih. Oke, frekuensi. Nah, nanti ini tinggal diberi label ya, Anda boleh pilih yang mana saja, mana gambarnya. Ini frekuensi ya, frekuensi laki-laki dan perempuan, ini namanya ya, boleh diganti. Nah, ini ganti namanya frekuensi. Jenis kelamin, Mama, jenis kelamin, frekuensi jenis kelamin ya. Nah, silahkan. Nah, ini misalnya mau kita hapus karena sudah ada di atas. Nah, boleh ya. Ini terserah Anda mau dibuat seperti apa, kemudian apakah dipendekkan atau dilebarkan. Ini silahkan. Kemudian jadinya. Oke. Nah, terus kalau misalnya sekarang kita mau bikin dia jadi grafik apa namanya, pie. Nah, ini juga boleh dipindah ya, pindah jauh. Nah, pindah jauh misalnya. Nah. Oke ya. Kalau untuk pie dia pakai yang ini, yang persentase. Lalu kita apakan? Nah, ini boleh kita sembunyikan dulu, atau kita bisa bikin di tempat lain ya. Jenis kelamin persentase, kita kopikan dia ke tempat yang lain ya. Persentase misalnya -11 89. Ingat, jangan mengcopy dari sini kita copy kemari, nanti dia perhitungannya jadi kacau. Lihat ya, saya copy. Kalau kita copy, makanya bawa kemari, nah jadi salah kan. Nah, jadi kalau untuk begini, supaya untuk menghindari, kenapa bisa terjadi kesalahan seperti ini, karena dia tadi ada rumusnya yang dipakai di sini. Jadi kalau di sini nggak ada rumusnya lagi, nggak ikut rumusnya, karena angka ini nggak ada. Jadi dia nggak bisa. Nah, kalau itu kita maka hanya bisa, boleh kita copy, tapi kopinya maaf, salah. Tunggu sebentar. Ctrl C, Ctrl V, tadi terkat ya. Nah, misalnya kita mau copy ya,
copy. Ctrl C boleh, kita Ctrl V, tapi pastenya paste spesial, hanya angka saja misalnya. Nah, oke, kemudian ini misalnya kita mau masukkan dia jadi insert file, ya, mau yang mana, nah, boleh dipilih mau yang mana. Nah, jadi mau yang ini 3D boleh. Oke. Nah, ini tinggal diganti laki-laki, perempuan, laki-laki misalnya berapa persen. Laki-laki, legendnya ini kita bisa ganti. Nanti carikan cara biar dia itu ganti. Ini sulit karena dia agak apa namanya, agak kecil tulisannya, jadi sulit untuk diganti. Nanti boleh diganti ya, laki-laki sekian persen misalnya, atau ini bisa dipilih juga bentuknya ya, boleh fill, ini boleh diganti semuanya. Nanti Anda boleh silahkan ganti-ganti untuk memunculkan add detail labels misalnya. Kan sudah tadi add label, jadi ini 11%, ini 89%. Jadi lebih jelas gambarnya. Kalau tadi kan hanya laki-laki dan perempuan, tidak jelas persentasenya berapa. Kita add data label tadi ya, karena udah ada nggak muncul lagi ya. Nah, format data label misalnya kita mau ganti. Nah, series name, kategori name, ini misalnya kita munculkan semuanya, percentage ya. Coba aja deh. Nah, kan ini berlebihan ya, persentase perempuan. Nah, ini kita boleh buang balik contengannya seperti tadi. Format data label, persentasenya nggak bagus. Lalu kategori name-nya boleh, misalnya series name-nya nggak ada. Coba aja. Nah kalau begini, ini yang boleh kita buang. Oke. Nah, begitu cara membuat grafik. Selanjutnya kalau kita mau bikin histogram kita coba dengan data yang ini ya, yang data interval ya. Data grafik untuk data grafik yang kelas dan jurusan, silahkan nanti dicoba bikin grafik batang atau grafik bulatnya ya, grafik lingkarannya untuk kelas dan jurusan. Ingat, supaya mudah dihitung atau mudah di count, diganti IPA-nya dengan angka atau dirapikan. Misalnya IPA semuanya IPA, jadi waktu dicari boleh gampang. Jadi harus ragam ya, lebih gampang dicari ganti dengan angka. IPA-nya ganti 1, IPS-nya ganti 2 misalnya. Yang lainnya silahkan tadi, misalnya akuntansi atau saintek misalnya memasukkan IPA, nah jadikan dia golongannya juga 1. Terus kalau akuntansi misalnya kita memasukkan IPS, nah jadikan dia 2. Busana misalnya kita memasukkan dia ke dalam lainnya, nah boleh buatnya dia 3 gitu ya. Nanti terserah Anda, silahkan bikin sendiri. Yang nggak jelas misalnya ada 3 lainnya, terus yang ini yang seringnya nggak jelas ya, boleh buat lagi tidak apa, misalnya tidak jelas, bikin skalanya nomor 4, nah boleh juga. Oke. Atau datanya salah, misalnya diganti 4 data salah misalnya, boleh. Nah sekarang kita bikin histogram. Kalau histogram kan dari dari data ya, atau kita blok dulu deh. Oh enggak, kalau histogram dia boleh nanti pilih ya. Oke, histogram, mana histogram? Oke, kemudian kita pilih input ringnya. Nah tapi dia kalau bikin histogram ini harus ada binnya, bin ring.
sayangnya kita belum bikin bin range. Bin range ini apa? Bin range ini adalah interval kelas. Dia harus ada interval kelasnya. Nah, jadi kalau mau bin range artinya Anda harus bikin dulu bin range-nya. Interval kelas yang dimaunya berapa. Ya. Ini kan nggak ada ya. Jadi kalau nggak ada nggak bisa. Harus kita bikinkan dulu bin range-nya. Kalau bukan begitu ya, kalau kita nggak pakai ini ya, kalau kita nggak pakai ini, pakainya seperti tadi, kayaknya nggak bisa juga. Bisa atau nggak ya? Kayaknya nggak bisa. Coba kalau pakai kita blok terus kita jadikan langsung dia ke kalau misalnya nah bisa, tapi dia jadinya tetap bebar, dia tetap jadinya diagram batang, bukan jadinya dia tetap jadinya diagram batang, bukan jadi histogram. Kenapa? Karena memang kalau untuk bikin diagram batang kita harus bikinkan dulu range-nya, interval kelasnya. Makanya kalau di apa tadi ada bin range. Nah, ini akan kita buatkan di video selanjutnya ya. Atau Anda boleh latihan dulu. Anda latihan dulu bikin-bikin, coba aja. Apakah minggu depan kita akan bikinkan jawabannya. Saya berharap Anda bisa bikin sendiri dulu. Oke? Baik, terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan kita atau materi kita hari ini. Mudah-mudahan video latihan yang saya buat ini bisa bikin Anda lebih paham tentang bagaimana caranya mengolah data dan menyajikan data dalam bentuk grafik. Yang saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.